Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1D, kelompok 3 ingin mempresentasikan praktikum teknik digital judul 4 yaitu counter. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Dengan saya Muhammad Abdul Ghani Muktikasano, NPM 2515061-072. Tiffany Putri Dana dengan NPM 2515001-010. Saya Safira Permata Putri dengan NPM 2555061-009. Saya Zara Pramula Putri dengan NPM 2515061-034. Di sini saya ingin mengasih pengertian sedikit tentang counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau denyut clock secara berurutan. Counter menyimpan nilai hitungan dalam bentuk biner dan akan bertambah atau berkurang setiap kali menerima sinyal clock. Rangkaian ini banyak digunakan untuk pengukuran waktu, pembangkit alamat memori, pembagi frekuensi, dan berbagai sistem digital lainnya. Di sini ada pengertian dari counter up dan counter down. Counter up adalah rangkaian penghitung yang bekerja dengan menaikkan nilai hitungan setiap kali menerima pulsa clock. Data bergerak secara berurutan dari nilai biner rendah ke tinggi, sehingga rangkaian ini digunakan untuk proses pencacahan maju, timer, dan sistem yang membutuhkan penambahan nilai secara terus-menerus. Counter down adalah rangkaian penghitung yang mengurangi nilai hitungan setiap kali mendapat pulsa clock. Informasi bergerak dari biner tinggi menuju rendah, membuatnya ideal untuk aplikasi penghitungan mundur, pengukur sisa waktu, atau sistem yang membutuhkan penurunan nilai secara bertahap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronus dan asinkronus. Yang pertama adalah sinkronus counter. Sinkronus counter adalah jenis counter yang semua flip-flop di dalamnya menerima pulsa clock secara bersamaan, karena setiap bagian berubah pada waktu yang sama. Sistem menjadi lebih stabil, akurat, dan mudah dikontrol, sehingga cocok untuk rangkaian digital yang membutuhkan timing presisi. Yang kedua adalah asinkronus counter. Asinkronus counter adalah counter yang setiap flip-flopnya tidak menerima clock secara serentak. Perubahan state terjadi secara berantai. Output flip-flop sebelumnya menjadi clock untuk flip-flop berikutnya. Cara kerja ini lebih sederhana namun memiliki jeda propagasi sehingga kurang tepat untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada sinkronus up counter. Sinkronus up counter adalah jenis penghitung yang menaikkan nilai hitungan secara bertahap setiap kali menerima pulsa clock dan semua flip-flop di dalamnya dipicu secara serentak oleh clock yang sama, karena setiap bit berubah pada waktu yang bersamaan. Counter ini bekerja lebih cepat, stabil, dan akurat dalam menghitung naik dibandingkan counter yang tidak sinkron. Cocok digunakan pada sistem digital yang membutuhkan pencacahan maju dengan timing presisi. Selanjutnya ada asinkron up counter. Itu merupakan jenis counter yang menghitung naik dengan perubahan state yang terjadi, tidak serentak antar flip-flop. Hanya flip-flop pertama yang menerima clock langsung, sedangkan flip-flop berikutnya dipicu oleh output flip-flop sebelumnya. Cara kerja berantai ini membuat rangkaian lebih sederhana, namun memiliki delay propagasi sehingga kurang tepat. Untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, counter ini biasa digunakan untuk pencacahan naik yang tidak terlalu menuntut presisi waktu. Selanjutnya yaitu asinkronus down counter, yaitu jenis counter yang menghitung turun dengan perubahan state yang terjadi tidak bersamaan antar flip-flop. Hanya flip-flop pertama yang menerima clock langsung, sementara flip-flop lainnya terpicu oleh output flip-flop sebelumnya, karena perubahan terjadi berantai. Rangkaian ini sederhana tetapi memiliki delay propagasi. Counter ini cocok untuk memproses hitung mundur yang tidak membutuhkan timing sangat presisi. Alat dan bahannya yaitu breadboard, power supply, LED, switch, kabel jumper, IC 7476 yaitu JK flip-flop, IC 4027 JK flip-flop, dan IC 7408N. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
061 072. Di sini saya dari kelompok 1D, kelompok kecil, kelompok 3 ingin merangkai dari judul 4, yaitu asinkron down dan sinkron up. Perkenalkan, nama saya Tiffany Widiana dengan NPM 2515010. Perkenalkan, nama saya Zara Prambuli Putri dengan NPM 25150611034. Perkenalkan, nama saya Safira Permata Putri dengan NPM 255561009. Di sini saya akan menjelaskan tentang synchronous up. Jadi di sini tuh ada komponen pertama itu ada kabel jumper menghubungkan VCC dan ground, ada switch, resistor, dan kabel tenaga serta IC, LED, dan resistor. Jadi kami itu memakai IC 7476 untuk cetak flip-flop. Ini adalah IC 7476, ini 7476, dan ini 7408 atau N. Jadi dalam flip-flop pertama, di sini pada pin preset dan clear akan disambungkan dalam VCC. Terus untuk pin flip-flop pertama ada J1 dan K1 akan dihubungkan juga ke dalam VCC. Terus selanjutnya begitu pula dengan flip-flop JK yang kedua. Di sini kita juga akan menyambungkan pin preset dan clearnya ke dalam VCC, dan di atas ini ada pin groundnya. Terus di sini ada LED. LED di sini terhubung dengan resistor, di mana resistor ini terdapat pada anoda. Terus di sini ada ground ini untuk menghubungkan ke LED juga. Kita pin kabel jumpernya dihubungkan ke dalam ground. Jadi pada IC N7408 ini kita punya pada pin 14 ada power, jadi kita sambungkan kabel tembaganya ke VCC, dan pin 7 ini ada ground, jadi kita sambungkan kabel tembaganya ke ground juga. Sambungkan kabel jumper yang ada pada switch ke pin clock. Kemudian output Q kita sambungkan ke LED. Kemudian output Q kita juga sambungkan kepada IC pin pertama pada IC N, yaitu 7408. Output Q pertama tadi kita jumperkan juga kepada K dan J. Kemudian output 2Q yaitu pada pin 11 kita outputkan ke LED. Kemudian dan output Q kita sambungkan kepada ICN. Output N kita jumperkan ke pin J dan pin K.
output Q yang ketiga kita masukkan kembali lagi, yaitu ke pin input N selanjutnya. Dan output Q ketiga kita sambungkan kepada LED yang ketiga. Pada input J dan K kita sambungkan ke input N. Setelahnya Q keempat kita sambungkan kepada LED. Kemudian sambungkan kabel jumper ke Arduino untuk mengetes apakah itu breadboard tersebut sesuai dengan logika yang ada. Oke, di sini kita melanjutkan untuk mengetes inputannya di rangkaian synchronous counter up. Di sini kita benar pada rangkaian, tetapi ada sedikit permasalahan di bagian IC JK7476 yang di tengah itu dia agak kendor, makanya outputnya itu keluarnya nggak merata, ada yang hidup ada yang mati, itu ada yang hidup ada yang mati begitu. Kemarin sudah dites juga sama Kak Delon, ternyata memang IC-nya yang bermasalah, bahwa ada kendor di bagian tengah gitu. Nah ini udah dicoba-coba saja, ternyata ini bermasalah bagian IC tengahnya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait yang ada di dalam rangkaian asyncron down. Di sini ini menggunakan kabel jumper tembaga, ini ground, ini VCC, dan di sini resistor menghadap ke ground, jadi dia pull down, dan ini VCC-nya dari switch. Oke, lanjut. Di sini langsung ada tembaganya, karena asyncron down ini dia J dan K-nya itu masuk ke power. Nah, power itu dia langsung marah ke VCC.
Nah, di sini kita didapat ini, di sini ada VDD yaitu ke arah ground. Setelah itu di sini selanjutnya untuk inputan J dan set, reset dan clear itu mengarah ke VCC. Begitu pula yang di atas, di bawah sama semuanya menghadap ke VCC. Oke, lanjut. Di sini ada 4 LED karena ada 4 output di dalam rangkaian asinkron down. Di sini ada lampu LED. Kenapa dihadapkan ke resistor? Karena yang panjang ini anoda dihadapkan ke resistor, untuk katodanya sendiri dia mengarah ke ground. Oke, mungkin cukup sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian asynchronous counter down. Asynchronous counter down ini kita memakai IC CD4027, di mana pada pin 8 dan pin 16 itu terdapat VDD dan VSS. Lalu pada pin 16 ini merupakan VDD yaitu VCC atau tegangan positif. Sedangkan pada pin 8 ini ada VSS yang merupakan tegangan negatif atau ground. Lalu pada pin 4, 7, 12 sama 9 yang merupakan pin reset dan set, kita akan memasukkannya ke dalam VCC agar pin-pin tersebut tidak aktif dan rangkaian berjalan normal. Lalu pada rangkaian asynchronous counter down ini kita menggunakan clock Foley edge, di mana ketika clocknya ini bernilai 0 ke 1 ke 0, maka outputnya ini akan menggeser. Di sini kita menggunakan key accent sebagai clocknya dan langsung mengarah ke output. Sebelumnya pada pin JK di tiap-tiap flip-flop kita sambungkan ke power atau ke dalam VCC. Di sini kita hanya memainkan clocknya aja. Jadi key accent ini kita masukkan ke dalam clock atau flip-flop kedua, terus flip-flop ketiga dan flip-flop keempat juga akan mendapatkan clock yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses inputan atau outputannya. Jadi yang pertama-tama kita hubungkan kabel jumper dari clock 2 itu ke pin IC pertama atau output 1 key. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel jumper dari pin 14 IC pertama output 1 key ke LED 1. Selanjutnya kita hubungkan kabel jumper dari pin 10 IC pertama atau output 2 key ke clock ketiga. Habis itu kita hubungkan kabel jumper dari pin 10 IC pertama atau output 2 key itu ke LED yang kedua. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel jumper dari clock 4 ke pin 14 IC kedua atau output 1 key. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel jumper dari pin 14 IC kedua atau output 1 key ke key 3 atau LED yang ketiga. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel jumper dari pin 10 IC kedua atau output Setelah dihubungkan ke Arduino LED yang Uno keempat. itu ke dalam breadboard Setelah tersebut, kita udah menghubungkan kabel maka jumper ini, selanjutnya kita akan LED tersebut akan menyala. Setelah menyala, kita akan mencoba rangkaian tersebut ke dalam tabel kebenaran.